Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wal niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, juga tak lupa senantiasa kita mengikhlaskan niat kita dalam segala amal kebaikan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita kerjakan, ya, setiap amal kebaikan yang kita kerjakan itu bisa berbuah pahala. Sebelum kita memulai kajian, kita insya Allah ada doa untuk guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau ini adalah pengarang kitab Mukhtasar, kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, yaitu kitab ringkasan dari kitab Sunnah Mutawfiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Afwan Ustaz, suaranya bergema-gema Ustaz. Bismillah. Bismillah. Nah, Gimana suaranya? Jadi Syekh Abdullah ini pengarang kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, ringkasan dari kitab Sunnah Mutawfiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Beliau juga Afwan Ustaz, ya. suaranya kayaknya masih bergema Ustaz. Kalau gimana? Coba ngomongnya agak diperpanjang Ustadz, karena tadi putus-putus. Bismillah, Bismillah. Ya udah bagus. Sudah ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Harari, beliau ini adalah pengarang kitab As-Siratul Mustaqim. Pengarang kitab As-Siratul Mustaqim. Pernah suatu ketika salah seorang murid beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yakini bahwasanya orang ketika bermimpi bertemu Rasulullah, maka itu betul-betul Rasulullah. Tidak bisa syaitan itu menjelma menjadi Rasulullah. Ketika itu salah seorang murid Syekh Abdullah bermimpi bertemu dengan Rasulullah di sebuah tempat seperti perpustakaan. Seperti perpustakaan di mana di situ banyak kitab. Terdapat banyak kitab. Kemudian Rasulullah ini mengambil dua kitab. Yaitu kitab As-Sirat Al-Mustaqim dan kitab Mukhtasar. Kata beliau, dua kitab ini sudah cukup untuk mewakili semua kitab yang ada di sini untuk zaman sekarang. Kata beliau. Jadi Syekh Abdullah ini adalah seorang yang alim, orang pakar hadis, ya. Beliau sudah hafal ribuan hadis, ya. Orang hafal ribuan hadis itu namanya hafidh. Sudah dijuluki al-hafidh. Kemudian al-faqih, pakar fikih. Al-lugawi, pakar bahasa. An-nahwi, as-sarfi. Beliau juga pakar nahu, pakar sorof. Bahkan sebagian dikatakan beliau ini sudah mencapai derajat mujtahid. Kemarin sudah kita jelaskan
mujtahid, ulama mujtahid adalah orang yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan beliau sudah mencapai derajat tersebut. Jadi ulama mujtahid itu bukan cuma 4 itu ya. Banyak ulama mujtahid, cuman yang paling terkenal itu 4. Di antaranya seperti Imam Al-Auza'i. Beliau itu ulama mujtahid juga. Kemudian Syekh Abdullah ini banyak karamah beliau. Banyak karamah beliau. Di antaranya pernah suatu ketika biasa di tempat belajar ada murid tuh malas-malas belajar. Kemudian pas mau kajian, Syekh Abdullah ini di dalam masjid. Orang ini sudah pergi dia, salah satu muridnya Syekh, pergi dia mau pergi nonton ke bioskop. Mau pergi ke bioskop. Pas dia mau sampai di bioskop, dilihatnya Syekh Abdullah ada di depan bioskop. Karena memang Syekh Abdullah itu dakwah beliau. Masya Allah, dakwah beliau itu sampai beliau pergi ke rumah-rumahnya orang. Pergi ke rumah-rumahnya orang, kemudian ditanya. Salam, ditanya. Di sini adakah anaknya yang mau belajar sama saya ilmu agama? Begitu pula beliau itu biasanya nunggu di depan bioskop. Orang keluar dari bioskop, beliau tanya, mau belajar ilmu agama sama saya? Begitu. Jadi ketika itu, salah seorang murid beliau ini mau pergi nonton, nggak pergi ngaji, dilihatnya ada Syekh Abdullah di depan bioskop. Pas dia balik lagi ke masjid, dilihatnya masih ada Syekh Abdullah. Baru pas dia duduk, ditanyanya, dari kapan Syekh di sini? Baru kawannya ini bilang, Syekh dari tadi nggak pernah beranjak dari tempat duduknya. Itu salah satu. Jadi beliau ini semangat dalam dakwah beliau itu Masya Allah. Beliau ini orang Habasyah. Orang Habasyah itu kulitnya hitam. Tapi beliau pergi ke Lubnan, ke Lebanon. Pergi untuk dakwah di sana. Dulu itu Lebanon itu banyak orang mencaci maki Allah di sana. Tapi berkat Syekh Abdullah di sana itu alhamdulillah sudah sangat banyak sekali perubahan. Sudah sangat banyak sekali perubahan sampai sekarang itu bisa dibilang kalau dulu ilmu itu katanya di Yaman, tapi sekarang itu di Lubnan, di Lebanon, sampai disebutkan seperti itu. Jadi itu semangat dakwah beliau, semangat belajar ilmu agama, beliau semangat belajar ilmu agama. Bahkan beliau itu kalau murojaah sampai berkali-kali beliau itu. Padahal beliau ngafal kutubus sittah itu masih kecil, beliau sudah hafal. Tapi beliau tetap mengulang-ulang pelajaran. Nggak pernah bosan beliau. Seandainya semangat orang-orang terdahulu, semangatnya para sahabat, semangatnya Syekh Abdullah, semangatnya murid-murid beliau, Syekh Nizar, semangat mereka itu seperti semangatnya kita ini, mungkin tidak akan sampai dakwah sama kita ini, tidak akan sampai. Tidak bakalan tahu kita Allah itu bagaimana. Tidak kita tahu Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Mungkin kalau tanpa sebab mereka, mungkin kita ini bisa jadi tergolong orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita juga bersyukur kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu agama yang benar, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga mereka diberi lapangan oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur mereka, diterangkan kubur mereka. Kita juga niatkan
untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tak lupa juga kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah juga nanti kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين لهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا ساداتنا الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الهلبي وتلاميذهم رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم استر عيوب مشايخنا عنا ولا تذهب بركة علومهم منا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعدك الصدق عندك يا أرحم الراحمين. فارحم اللهم شيخنا هبه من خير النوال وبه اجمعنا إلهنا في جنان وظلال. وعلى المختار صلى الله ربنا ذو الجلال. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة. يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك ونتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قبر شيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول ولتيسير الأمور ولرؤية الرسول الفاتحة.
Baik, kita lanjut pembahasan kita. Kemarin sudah kita bahas tentang orang yang diwajibkan berpuasa. Ya, orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Seperti kemarin ada yang diharamkan untuk berpuasa, itu adalah perempuan yang haid dan nifas. Atau bisa juga perempuan yang hamil atau yang melahirkan. Perempuan yang melahirkan ini bisa batal puasanya. Meskipun kadang perempuan itu kalau dia melahirkan, kadang ada yang tidak keluar darah nifasnya. Ada seperti itu, jadi kering. Kalau hanya seperti ini tidak membatalkan. Tapi terkadang perempuan yang melahirkan itu butuh dibantu sama perawatnya atau dokternya. Mereka masukkan tangan mereka ke dalam farji perempuan tersebut yang melahirkan. Nah, ketika dimasukkan tangan itu sudah membatalkan. Sudah membatal. Kemudian kita lanjut. Di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wali maridin wa hamilin wa murdi'in yasukku alaihim masyaqqatan la tuhtamalul fitru wa yajibu alaihimul qada. Orang yang sakit, ya, orang sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya. Kalau kemarin orang yang sakit tapi tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sekarang nih sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya. Hanya saja kalau dia berpuasa akan sulit baginya. Atau kalau dia berpuasa bisa jadi sakitnya ini tambah parah. Kalau dia berpuasa, maka boleh orang tersebut untuk tidak berpuasa. Ini juga untuk pertanyaan yang kemarin saya agak kurang fokus dengan pertanyaannya. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian ini sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Kemudian setelah Ramadan, mau dia mengganti puasanya, ternyata dia sakit lagi. Sampai mendapati Ramadan berikutnya. Apa yang harus dilakukan sama orang tersebut? Dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Itu jawabannya. Wa hamilin wa murdi'. Orang yang hamil dan yang menyusui. Orang yang hamil dan menyusui. Ini juga boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Tapi ada perinciannya. Ada perinciannya. Ketika dua orang ini, perempuan yang hamil atau yang menyusui, mereka takut untuk dirinya saja. Takut untuk dirinya saja berarti hanya mengqadha, hanya mengganti puasanya. Tapi kalau mereka ini takut anaknya, misalkan kalau dia berpuasa anaknya entah kenapa-kenapa, maka perempuan ini wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Lalu bagaimana ketika perempuan yang hamil atau yang sedang menyusui ini dalam kondisi safar? Mereka ini musafir. Sedangkan kita sudah bahas kemarin, musafir itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Bisa mengambil keringanan, kemudian dia wajib mengganti puasanya saja. Terus bagaimana dengan perempuan ini yang hamil atau yang menyusui? Nah, ini dilihat kalau mereka takut untuk dirinya, maka mereka mengganti atau mengqadha puasanya saja.
Tapi kalau mereka ini takut untuk anaknya, kemudian meskipun dalam kondisi safar, mereka wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Kemudian kita masuk sekarang ke pembahasan rukun-rukun siyam atau rukun-rukun puasa. Yang pertama, ini jadi rukun-rukun puasa itu hanya dua. Hanya dua. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Pertama, niat. Insya Allah kita bahas dulu satu persatu. Niat ini seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan awal. Pertama, bahwasanya niat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dibermalamkan niatnya. Kemudian setiap hari harus berniat. Setiap hari harus berniat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu niat. Niat adalah qasdul fi'li bil qalb. Menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan hatinya. Dengan hati. Jadi tidak disyaratkan ketika berniat itu harus diucapkan dengan lisan. Ya, tidak diucapkan dengan lisan tidak masalah. Tidak disyaratkan juga diucapkan di hati. Ini niat. Tidak disyaratkan diucapkan dalam hati, tidak disyaratkan diucapkan dengan lisan. Saya kasih pendekatan. Bagaimana itu niat? Saya kasih gambaran. Ketika misalkan kita, insya Allah kita semua berangkat haji, kita niat kita mau berangkat untuk ziarah makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niat. Tidak mungkin selama perjalanan kita bilang saya niat ziarah kubur, saya niat ziarah kubur. Tidak. Jadi tidak disyaratkan diucapkan di dalam hati. Ketika kita turun dari lantai 2 untuk ke lantai 1, tidak mungkin kita selama turun kita bilang saya mau turun ke lantai 1, saya mau turun ke lantai 1. Tidak kita ucapkan dengan lisan, tidak juga kita ucapkan dengan hati. Tapi ketika kita menyengaja, itu yang namanya niat. Kita menyengaja untuk melakukan sesuatu tapi dengan hati kita. Semoga insya Allah bisa dipahami masalah niat. Kembali lagi, niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i di setiap malam. Oke, setiap malam. Kemudian perharinya. Tidak boleh di awal Ramadan. Untuk niat sekali full 1 bulan. Tidak. Tapi kalau mau seperti itu berarti menggunakan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik dan ada pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Dari kalangan Hambali. Seperti itu. Boleh di awal. Dan ketiga mazhab ini memang harus di malam. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu meskipun pagi, tidak masalah. Meskipun puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, itu niat di siang hari, itu untuk puasa yang sunnah, itu boleh. Tapi kalau puasa yang fardu, itu tidak boleh. Harus malam. Kalau puasa sunnah dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i, selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia boleh berniat misalkan jam 9. Yang penting selama dari terbitnya fajar sampai jam 9 itu dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian dia berniat, maka sah niatnya. Nah, begitu pula dalam kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, meskipun puasanya puasa Ramadan, boleh dia berniat, yang penting sebelum sholat zuhur. Sebelum masuknya waktu sholat zuhur diperbolehkan. Jadi untuk dibermalamkan niat ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Jadi barang siapa yang tidak bermalamkan niat untuk berpuasa, maksudnya sebelum terbitnya fajar, maka puasanya tidak sah, tidak dianggap berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Jadi ketika seseorang dia lupa untuk berniat di malam hari, dia lupa berniat di malam hari, nanti ketika setelah fajar baru dia bangun. Misalkan dia tertidur sebelumnya, kemudian dia bangun setelah fajar, maka orang tersebut wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan wajib baginya juga untuk mengqadha puasanya. Karena posisinya rukun yang pertama untuk puasa dia tidak laksanakan, yaitu niat. Jadi per malamnya itu diniatkan seperti mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i syahri ramadhani hadhihi sanati, untuk sempurnanya imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau untuk di awal puasa untuk niat 1 bulan full, nawaitu siyama salasina yauman an syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi untuk pendapat dari mazhab Imam Malik, ini boleh, baik itu perempuan yang yakin di pertengahan Ramadan dia haid, ataupun dia ragu di tengah Ramadan dia haid atau tidak, ataupun dia yakin di tengah Ramadan dia tidak akan haid. Jadi boleh untuk seluruh perempuan berniat di awal Ramadan untuk 1 bulan full dengan menggunakan mazhab ini, mazhab Imam Malik. Akan tetapi kalau perempuan sudah mendapati haidnya di tengah Ramadan, maka dia berniat lagi setelah itu. Misalkan di tanggal 20 Ramadan, habis sudah darah haidnya, sudah berhenti. Maka dia niat lagi untuk sisa hari itu. Bisa dia niat langsung full, sekali niat untuk semua harinya. Sekali niat saja. Untuk niatnya bisa nawaitu shauma hadhil ayyamil qadimah min syahri Ramadan. Bisa seperti itu. Kemudian wajib juga ketika berniat ini ditentukan niatnya. Ya, ditentukan niatnya. Apakah niat ini atau puasa yang dikerjakan ini puasa Ramadan kah atau puasa nazar? Ini yang puasa-puasa yang wajib. Atau puasa kafarah. Nanti ada pembahasan tentang kafarah. Apa itu kafarah? Kenapa seseorang yang berpuasa, yang awalnya berpuasa mendapatkan kafarah? Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi intinya dalam kafarah itu nanti ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Kenapa dia mendapati kafarah? Misalkan ada namanya kafaratul zihar. Nah, jadi dalam niat itu tidak diharuskan disebutkan sebab dia mendapatkan kafarah, itu tidak harus. Meskipun dia hanya niatkan ini puasa kafarah, itu sudah mencukupi. Kemudian juga sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya niat itu tidak harus dengan berbahasa Arab. Boleh dengan bahasa masing-masing atau dengan bahasa Indonesia boleh. Jadi ini tentang niat. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya pertama, bersetubuh. Bersetubuh. Jima. Jadi ada beda ya, jima sama zina itu beda.
jima ini memasukkan kepala zakar atau seukurannya bagi orang yang tidak punya. Nah, ada orang itu tidak punya kepala zakar. Nah, jadi kalau dimasukkan seukuran kepala zakar atau seukuran kepala zakar itu ke farji perempuan yang halal baginya, yang halal, ya, istrinya atau budaknya, maka ini namanya jima. Kalau ke selain istrinya atau budaknya, ini namanya zina. Jadi ketika bersetubuh atau memasukkan kepala zakar tersebut, ini sudah membatalkan puasa. Meskipun tidak keluar mani. Itu membatalkan puasa. Dengan sekedar memasukkan kepala zakar sudah batal puasanya. Sudah batal puasanya. Meskipun memasukkan kepala zakar itu ke hewan. Misalkan ke hewan. Ini ada juga orang seperti itu. Ya, ada orang seperti itu. Dulu pernah viral. Pernah viral dulu itu. Ada laki-laki. Dia setubuhi hewan ternaknya. Sampai satu kandang itu mati. Meskipun kepada hewan. Ya, meskipun kepada hewan ini tetap membatalkan puasa juga. Dan tetap terjatuh ke dalam keharaman. Meskipun kepada hewan. Tapi di sini ada ketentuan. Ketika orang itu mengetahui keharaman bersetubuh di siang hari Ramadan. Kalau dia tahu, kemudian dia sengaja tanpa dipaksa, maka orang tersebut batal puasanya. Tapi seandainya kalau dia tidak tahu tentang keharaman bersetubuh di siang hari Ramadan, maka tidak membatalkan. Atau dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, atau tidak dipaksa tadi, kebalikannya berarti ketika dia dipaksa, diancam dengan dibunuh, kamu kalau tidak setubuhi orang ini, kamu akan saya bunuh. Nah, maka ketika itu tidak batal puasanya. Kalau seperti itu. Nanti orang yang bersetubuh di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan, ini nanti dikenai yang namanya kafarah. Kafarah. Kita mungkin kalian bilang dapat harus membayar sesuatu. Ada kafarahnya yang harus dibayar. Nanti dibahas di bagian akhir pada bab puasa insyaallah. Dan yang batal itu semuanya batal, ya. Jadi bukan hanya yang laki-laki yang batal, perempuan tidak. Atau cuman perempuan yang batal, laki-laki tidak. Enggak, dua-duanya batal. Jadi ada kawan saya dulu itu sampai dibilangnya, dia menjelaskannya biar orang paham. Jadi pemain penyerang sama pemain bertahan sama-sama batal. Qala al-muallif rahimahullah wal istimna wa huwa istikhrajul mani bi nahwil yad. Juga yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani. Ya, dengan semisal tangan. Ini bisa membatalkan puasa. Asyarhu anna al-istimna'a wa huwa ifrajul mani bi ghairil jima' mufattirun sawa'un kana biyadi nafsihi atau biyadi zaujatihi. Jadi istimna atau bahasa IPA-nya, biologinya itu menstruasi atau onani. Ya. Onani. Mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, ini sama-sama membatalkan. Sama-sama membatalkan. Atau dengan mencium istrinya bagi yang punya istri. Nah, untuk jamaah bagi yang punya istri
ketika atau sebaliknya. Sebaliknya ketika mencium pasangannya kemudian keluar mani maka batal puasanya. Adapun kalau tidak sampai keluar maninya, tidak sampai bersyahwat, maka tidak membatalkan. Atau dengan bersentuhan kulit sampai keluar mani, ini juga membatalkan. Adapun melihat, ya melihat atau membayangkan, ini tidak membatalkan. Melihat atau membayangkan itu tidak membatalkan. Meskipun, ya, tapi ingat itu tetap bisa jatuh ke dalam keharaman. Tetap bisa jatuh ke dalam keharaman. Kemudian al-istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Jadi dulu-dulu, orang-orang tua dulu itu, inilah yang kemarin sudah kita bahas, beberapa orang tua itu katanya sayang, ternyata bukan sayang itu. Anaknya misalkan naik mobil, terus muntah. Ini kan tidak disengaja, akhirnya orang tuanya bilang, sudah bukalah nak. Sudah, bukan buka, sudah batal puasamu itu. Makanlah, makan, minum. Ini sebenarnya tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak disengaja. Tapi kalau muntah dengan sengaja itu batal puasanya. Seperti biasanya orang kalau biasanya dipancing muntah itu kalau orang makan ini tulang, kemakan tulang, terus mereka masukin jari mereka untuk muntah. Nah, ketika seperti itu contohnya itu batal puasanya. Batal puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara'ahul qai wa huwa sha'im falaysa 'alaihi al-qada wa man istaqa'a falyaqdi." Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak sengaja muntah, kata Rasul, maka tidak wajib atasnya mengqadha. Ya karena memang puasanya tetap sah. Dilanjutnya puasanya, asalkan ketika dia muntah dengan tidak sengaja tadi, harus langsung dicuci mulutnya, disucikan. Harus langsung disucikan. Tapi kalau ada seandainya sisa-sisa muntahnya ini tertelan atau sudah lewat dari makhraj H. Makhraj H di mana? Di tengah tenggorokan. Jadi ketika muntahnya sudah melewati makhraj H, kemudian ditelan kembali, maka batal puasanya. Ataupun ludahnya yang bercampur dengan muntahan tadi. Ludahnya yang bercampur dengan muntahan tadi kemudian ditelan, maka batal juga. Begitu pula nanti ada misalkan gusinya yang mudah berdarah, itu cepat-cepat kalau tahu itu memang berdarah, cepat-cepat disucikan. Dan jangan sampai air yang untuk mensucikan itu tercampur dengan ludah kita, air liur kita. Kemudian ditelan, itu tetap batal juga. Itu batal juga. Wa'anir riddah, ini insyaallah pembahasannya agak sedikit panjang. Itu insyaallah kita lanjut di insyaallah. Baik, mungkin hanya itu materi hari ini, kajian kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak, berarti nanti kita sama-sama cari jawabannya. Kita tanyakan sama guru-guru kita, insyaallah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas materi, atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini.
Selanjutnya kita sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Dipersilakan untuk bertanya, bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau dengan mengangkat tangan, nanti saya arahkan. Baik, silahkan ya, Saudara Onik, silahkan. Oh, ya, silahkan. Ya, silakan Saudara Onik jika ingin bertanya. Oh, sepertinya Saudara Onik kepencet aja ini raise hand-nya. Baik, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis. Kita Halo, persilakan. Ya, Saudara Onyx. mau menanyakan kode puasa. Jadi yang haid, pas puasa itu haid. Terus ternyata setelah Syawal itu tuh belum sempat mengkodo, sudah tiada gitu. Nah, itu gimana cara untuk membayarkannya untuk keluarganya gitu. Itu apa dibayarkan atau fidyah? Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk ada pertanyaan, tandanya ada orang masih punya tanggungan qadha puasa. Kemudian ternyata pas bulan di luar dari bulan Ramadan, orang tersebut sudah meninggal. Jadi belum sempat dibayarkan puasanya. Apa yang harus dilakukan? Bisa walinya itu berpuasa untuk orang tersebut. Bisa berpuasa orang tersebut, orang ini berpuasa untuk mengganti puasanya orang yang sudah meninggal tadi. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Onik. Mbak Onik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Salwa. Afwan Ustadz, izin bertanya, boleh diulang penjelasan masalah tadi wanita yang melahirkan yang tidak keluar darah Ustadz, yang tidak keluar darah nifasnya, dan penjelasan seterusnya mengenai melahirkan tadi Ustadz. Boleh diulang Ustadz? Jadi perempuan yang melahirkan, kadang mereka itu tidak keluar darah nifas. Kita tahu darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, tapi ada orang perempuan, dia tuh istilahnya itu kering, nggak ada keluar darah nifas sama sekali. Nah, ini tidak membatalkan puasanya kalau tidak keluar darah nifas. Tapi di sini dilihat, ya, kalau seandainya dokternya atau perawat tersebut kadang butuh untuk membantu mengeluarkan si bayi ini, mereka masukkan tangan mereka ke farji perempuan tersebut untuk menarik bayi tersebut. Nah, kalau dimasukkan seperti itu, berarti batal puasanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya Saudara Ashabul Kahfi. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin.
Kemarin saya nggak sampai selesai ngikutin pengajian. Bisa jelaskan kembali hal-hal orang yang tidak wajib puasa, Ustaz? Oh, kalau untuk penjelasan ulang kayaknya bisa di ini. Kalau pembahasan yang sudah lewat dan itu kayaknya bisa memakan waktu terlalu lama, bisa nanti minta rekamannya. Kayaknya masih ada rekaman di admin. Oh iya, Adakah? iya benar sekali Ustaz. Nah, akan ada nanti insya Allah akan di-share di Telegram insya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Maaf Ustaz, boleh ulangi tentang niat puasa menurut 4 mazhab Ustaz? Niat dalam 4 mazhab. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dibermalamkan niatnya dan perharinya wajib berniat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan ada dari kalangan mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad, boleh berniatnya ini di awal Ramadan untuk 1 bulan full. Seperti itu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ini dibermalamkan niatnya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, boleh niatnya itu sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu sholat zuhur, yang penting orang ini belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh dia berniat. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis Ustaz. Silakan sebelum Ustadz menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk siap-siap tangannya di tombol raise hand. 6. Silakan Ustadz pertanyaannya. Jadi sebelum itu ada beberapa santri-santri kami di sini ini mereka agak-agak protes, bilangnya, Ustaz, masa yang di online aja dapat hadiah? Masya Allah. Masa kami tidak dapat hadiah? Masa ya kalian mau dikasih hadiah pulsa? Mau? Mana kalian bawa HP? Mereka Iya. dapat snack nanti Ustaz. Nanti kalian dapat doa. Dapat doa. Gak mau kalian dapat doa? Doa semoga hafalannya lancar cepat. Masya Allah. Begitulah santri-santri kita ini. Kalau dibilang pulang, cepat mereka. Bagaimana ini? Baik. Siap ya semuanya. Jadi kalau nggak bisa jawab, kembali seperti kayak kemarin, kalau nggak bisa jawab pesertanya, adminnya boleh menjawab. Kalau adminnya nggak bisa jawab, saya yang jawab, nanti saya yang dapat hadiah. Mau cari pertanyaan yang... Kalau Ustadz pertanyaannya dari admin, nanti Ustadz yang jawab. Saya kira boleh begitu. Adminnya tidak bisa menjawab, pesertanya tidak bisa menjawab, terus saya jawab sendiri, nanti hadiahnya ke saya. Baik, pertanyaannya, jelaskan keadaan orang yang muntah. Ya, silakan Mbak Lani Nasution. Silakan. Untuk M. Sultan Arif dan Katamsil jangan diturunkan dulu ya. Nanti kalau Mbak Laninya nggak bisa jawab, kalian bisa menjawab. Silakan Mbak Lani untuk yang pertama angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh diulang pertanyaannya kembali, Ustaz?
Pertanyaannya, jelaskan keadaan seseorang yang muntah. Bagaimana puasanya? Jika muntahnya disengaja, maka maka puasa orang tersebut batal, Ustaz. Tapi jika seseorang itu muntahnya yang tidak disengaja, maka puasa orang itu tetap sah, Ustaz. Gimana para hadirin? Sah? Masih Jawabannya kurang kayaknya Ustaz. betul lah, betul jawabannya. Karena yang memang saya inginkan hanya itu aja. Nah. Baik, kepada admin silakan dicatat namanya Mbak Lani Nasution. Pemenang kuis hari ini. Alhamdulillah. Baik, kepada teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang guru kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan, dan juga bisa kita ajarkan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat dan juga keistiqomahan sehingga kita bisa terus semangat dalam mengikuti atau dalam belajar ilmu agama. Baik, dipersilakan kepada Ustadz untuk menutup kajian kita pada siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Kemudian semoga admin kita yang lagi sakit bisa diberi kesembuhan oleh Allah. Sedang sakit ataupun yang sehat, insya Allah Allah berkahi kehidupan mereka insya Allah. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. Tahlil wa nusalli ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Allahumma ajma'na fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiikum teman-teman semua. Saya moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Naam Ustaz. Afwan, ada sesi foto bersama Ustaz. Oh ya. Oh iya, kepada teman-teman semua jangan beranjak dulu, kita beralih ke sesi foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya, teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman yang ingin foto bersama, silakan dibuka kameranya. Itu yang menang tadi juga belum memperkenalkan diri ya? Oh iya, lupa. Nanti setelah sesi foto bersama ya Mbak Lani, apakah sudah keluar atau masih ada di dalam ya? Masih ada itu. Oh ya, Mbak Lani nanti setelah sesi foto bersama nanti perkenalan diri dulu ya Mbak. Ya, silakan. Sudah semua? Masya Allah ada Dek Mariam. Halo Dek Mariam. Masya Allah. Baik. Izin enggak buka video ya hari ini. Baik Kak, Jana mewakili admin ya Kak. Izin. Ya, Masya Allah. Baik, kita mulai. 1, 2,
3. Oke, barakallahu fikum. Mbak siapa tadi? Apa Mbak Lani? Ya, Mbak Lani. Silakan perkenalan dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka kameranya, Mbak? Afwan. Biar kita kenal dengan pemenang pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Nasution. Saya tinggal di Duri, Riau. Riau Pekanbaru. Dari Riau, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok pertemuan terakhir di minggu pertama ya. Jangan lupa untuk hadir kembali. Semoga istiqomah dan tetap semangat. Murid-murid di sana ada berapa Ustadz yang ikut? Kelas berapa yang ikut? Salam. Kelas berapa? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ya, oke. Insya Allah besok akan ada tambahan hadiah buat itu yang di kelas. Tapi hadiahnya bukan pulsa. Hadiahnya bukan pulsa, hadiahnya snack aja nanti dikirim ke pondok. Besok insya Allah. Suruh hadir semua. Oke, ya. Makasih Ustadz. Salam sama anak-anak. Ya. Izin untuk mengakhiri kajian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.